Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah beberapa saat, tubuh Ye Huangguo gemetar saat dia memeluk King Sui dengan erat. Erangan lembutnya mengalir ke telinganya. King Sui mencium tubuhnya saat tangannya berkeliaran, menyentuh, dan menggosok gundukan penuh itu dari belakang. Membungkuk seluruh tubuhnya dalam kesenangan, dia mulai memamerkan dadanya yang montok. Dalam posisi itu, dengan matanya yang dewasa, menawan, dan indah, dia dengan malu-malu mengintip ke arah King Sui, melepaskan daya pikat yang fatal. Dia benar-benar memberinya ekspresi yang membawa bencana, membuat King Sui merasakan gelombang vitalitas lain. Ye Huangguo mulai bergoyang-goyang seperti perahu di lautan, terkadang tinggi terkadang rendah seolah-olah berada di awan 9. Erangan lembutnya bergema secara dinamis, terkadang tinggi terkadang rendah saat dia secara aktif menyambut King Sui. Setelah King Sui membawanya ke klimaks, dia sendiri mencapai puncak. King Sui, aku sangat merindukanmu. Ye Huangguo terengah-engah, memeluk King Sui saat dia menciumnya dengan gembira. King Sui dengan erat memeluknya. Tubuhnya lemah seperti lumpur, sepenuhnya mengandalkan King Sui. Keduanya masih sangat terikat, saat dia mencium bibir yang sangat basah itu. Wu kecil, aku juga merindukanmu. Ye Huangguo lebih tua dari King Sui. Dia adalah Tuan Tan Tai Suan, tapi dia menyukai nama panggilan King Sui untuknya. Dia adalah wanita yang dewasa, menawan, dan anggun, namun dia seperti wanita simpanan yang meringkuk di King Sui. Ye Huangguo bisa saja pergi ke King Sui menggunakan bendera Dewa 5 Elemen, tetapi klan King adalah akarnya, dan begitu juga akarnya sekarang, dan mereka harus dilindungi. Dia tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi di tempat ini, agar hidupnya tidak dipenuhi dengan penyesalan. Membuat Anda menjaga rumah, itu sulit bagi Anda. Saya tidak bisa mempercayai orang lain untuk melakukannya. King Sui tersenyum dan berkata, kamu tidak boleh berbicara seperti itu, aku tidak pernah menderita sama sekali. Saya sangat senang karena ini adalah rumah saya juga, Anda tahu. Ye Huangguo memelototi King Sui. Ayo, Wu kecil, saya akan membantu Anda memakai pakaian Anda. King Sui menepuk dadanya, membuat tulang punggungnya menggigil. Batu giok, dada bundar itu sempurna, membuat sosok King Sui yang tegak semakin bersemangat. Itu memiliki kekuatan untuk membuat Ye Huangguo benar-benar hancur. Ye Huangguo tidak tahu apakah dia berjanji untuk membiarkannya mengenakan pakaian untuknya, atau apakah dia bereaksi terhadap reaksi King Sui. Sudah sangat lama sejak terakhir kali mereka, jadi membiarkan Ye Huangguo bersenang-senang membuatnya merasa puas. Karena dia akan tinggal untuk waktu yang lama, meskipun dia benar-benar ingin melakukannya lagi, dia menahan diri. King Sui mahir dalam melepas pakaian, tetapi membantu orang lain untuk memakainya terlalu sulit. Dia hanya bisa membantu Ye Huangguo berdandan setelah beberapa saat. Jelas bagi siapapun yang pernah berada di posisinya sebelumnya bahwa Ye Huangguo baru saja menikmati kesenangan terbesar sebagai seorang wanita. Bahkan saat melihat ke cermin, dia sedikit malu untuk melihat dirinya sendiri. King Sui, jika kita keluar seperti ini, mereka akan menertawakanku, kata Ye Huangguo, jelas sangat malu. Apa yang lucu? Kami juga akan melakukan hal yang sama besok, dan menurutku kamu terlihat sangat cantik. King Sui juga mengenakan pakaiannya, menarik keluar Ye Huangguo. Kembalinya King Sui membuat semua orang sangat gembira, sementara perubahan Ye Huangguo tidak diperhatikan oleh banyak orang. King Sui memandangi ibunya yang selalu muda dan cantik dan berlari ke depan untuk memeluknya. King Yi menggosok kepalanya, gembira saat dia melihat putranya. Brat, kamu pergi begitu lama dan tidak mengunjungi kami. King Sui terkekeh ketika dia meletakkan ibunya,
menarik tangannya, memahami bahwa ini hanya cibirannya. Aku terlalu merindukan kalian, jadi aku kembali entah dari mana. King Sui kemudian memeluk Chang Hai Mingyue, Mingyue Gelou, Huoyun Liuli, dan yang lainnya. Ayah, King Sui melihat sekelompok anak-anak, yang semuanya sudah dewasa. Yu Chang, King Sun, King Ming, King Yon, King Yu, King Yan, King Long, King Yun, King Jun, dan Yan Lang. Kelompok King Sun telah mencapai status kaisar bela diri dengan fondasi yang kokoh, kekuatan mereka meningkat dengan mantap. King Sui memeluk King Jun dan Yu Chang, hanya luan-luan yang tidak ada di rumah. King Jun diadopsi. Sekarang setelah dia dewasa, dia sangat cantik tetapi dia masih tidak bisa berbicara. Dia bisa menggunakan pusarnya untuk berbicara, jadi dia bisa berkomunikasi dengan semua orang dengan baik. Dia juga sadar bahwa dia tidak memiliki hubungan darah dengan mereka, tetapi dia masih sangat bahagia karena semua orang di sini memperlakukannya dengan baik seperti keluarga yang berhubungan dengan darah mereka sendiri. Ibu Yu Chang, Mingyue Gelou, juga ada di sini. Yu Chang juga diadopsi, dan pertemuan pertama mereka adalah ketika King Sui telah menyelamatkan hidupnya, jadi dia selalu merasa seperti putri King Sui. Juner, apakah kamu merindukan ayah? King Sui menggosok kepalanya. Dia sudah dewasa, tapi dia masih muda, wajahnya masih terlihat segar. Aku melakukannya. King Jun dengan senang hati berkata sambil memeluk leher King Sui. Reuni yang menggembirakan ini membutuhkan waktu beberapa saat sebelum King Sui mulai membagikan hadiahnya. Kali ini, dia punya banyak anggur monyet untuk mereka. Anggurnya bagus. King Sui ingin mereka pergi ke istana Raja Laut, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena kekuatan King Clan terlalu lemah. Sama seperti ibu dan kakeknya, mereka tidak akan menjadi kuat, juga tidak mau pergi. Mereka sudah terikat dengan tempat ini. King Sui kemudian mengeluarkan Golden Martial King Pellet yang telah dia siapkan. Itu akan memungkinkan anggota keluarganya untuk memasuki tahap Raja Bela Diri secara instan. Ini membuat mereka sangat gembira saat dia terus membantu mereka menyingkirkan kotoran mereka. Meskipun itu tidak akan meningkatkan kultivasi mereka, itu akan menghilangkan beberapa luka tersembunyi dan membuat tubuh mereka lebih sehat. Bagi King Sui, kekuatan kakek dan ibunya tidak penting, kesehatan dan umur mereka yang menjadi perhatian utamanya. King Luo sangat puas. Dia biasanya akan duduk dengan beberapa pria tua dan minum teh dan anggur, hanya menikmati kehidupan lamanya dengan bahagia. Dia puas dengan harinya karena King Sui adalah hadiahnya yang paling tak ternilai dalam hidupnya. King Luo berusia lebih dari 1 abad, namun dia bersinar dengan penampilan yang sehat. Itu semua karena tubuhnya yang direvitalisasi, memungkinkannya hidup hingga 500 tahun. Dia merasa seperti orang paling beruntung yang pernah ada. Dia memiliki putra, putri, dan cucu di sekitarnya sambil dapat melihat mereka tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, benar-benar melampaui generasinya. Apa yang bisa dibenci dalam hidupnya? King Sui mengeluarkan esensi darah semua orang dan memurnikannya, mengikat cacing ilahi es hitam kepada mereka sebagai binatang penjaga. Cacing ilahi es hitam pada dasarnya cukup untuk mengurangi beban Ye Huang Guwu. Tahun-tahun ini, dia telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Jadi, King Sui memberinya satu sebagai tunggangan. Mingyue Gelou juga mendapatkannya, tetapi sisanya tidak karena mereka terlalu lemah. Keduanya ditambah binatang penjaga cukup untuk melindungi mereka, belum lagi dewa penjaga akan memperkuat cacing ilahi es hitam dan pembatasan yang ditempatkan akan diimbangi dengan kekuatan yang ditingkatkan. Mereka yang menjadi binatang penjaga akan selalu menerima dorongan kekuatan yang besar. King Sun dan King Yon sudah dewasa, tidak membutuhkan perlindungan ekstra lagi. Jadi, King Sui ingin memberi Ye Huang Guwu dan Mingyue Gelou lebih banyak kebebasan, sehingga mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Mereka juga sudah cukup kuat untuk melakukannya. Pelindung mereka, Ye Huang Guwu pada dasarnya tidak pernah meninggalkan radius 500 meter dari King Clan. Ye Huang Guwu dan Chang Hai Mingyue juga tidak punya rencana untuk pergi,
seperti pergi ke istana Raja Laut. Mereka telah terbiasa dengan kehidupan di sini, dan bahkan di tempat lain, mereka tidak akan bersama King Sui, jadi itu tidak masalah. Mereka terbiasa dengan kehidupan di benua tarian Phoenix. Setelah King Sui menstabilkan segalanya dan benar-benar segalanya, dia akan meminta semua orang berkumpul untuk reuni keluarga besar. Ketika dia baru saja kembali, Yuan Shu sedang keluar menemui pasien. Dia baru saja kembali sekarang dan terkejut melihat King Sui. Mata indahnya berbinar saat dia berlari untuk memeluknya. "Kapan kamu kembali?" "Aku baru saja kembali." King Sui memeluk kecantikan aromatik saat dia menundukkan kepalanya untuk mencium hidung yang indah itu. King Sui telah tinggal selama seminggu tanpa menyadarinya. Dan hari ini Ming Yue Glow datang ke kamarnya di sore hari. Saat ini, King Sui baru saja kembali setelah mengajar anak-anak. King Sui menarik Ming Yue Glow dan meletakkannya di pangkuannya. Dia tersenyum. "Saya tahu Anda memiliki beberapa hal yang mengganggu pikiran Anda. Ceritakan, kita akan membahas semuanya." Duduk di pelukan King Sui membuatnya malu. Mereka sudah menjadi pasangan tua meski terlihat muda. Tentu saja dianggap demikian karena mereka sudah memiliki anak yang sudah dewasa. Dia senang, bersandar di bahunya saat dia dengan ringan berkata, "Yu Chang sedang jatuh cinta, dan anak dari Feng Clan ada di sini." King Sui belum pernah mendengar tentang Feng Clan, tetapi dia hanya menjawab dengan normal, tidak peduli dari klan mana dia berasal. Selama kepribadiannya jujur, tidak ada yang penting karena gadis kecil itu sedang jatuh cinta. Feng Clan hanyalah sebuah klan kecil, dan pemuda itu tidak buruk secara keseluruhan, tapi dia hanya itu. Dia memiliki kepribadian yang baik, namun, bakatnya hanya sedikit lebih baik dari manusia biasa. Jadi dia ditakdirkan untuk tidak bisa menjadi pejuang yang hebat, kata Ming Yue Glow. King Sui tidak banyak bereaksi terhadap ini. Bakat putri mereka juga lumayan, jadi King Sui hanya mengangguk. Itu seperti pepatah, semakin jauh seseorang berjalan, semakin besar bahaya yang akan dia hadapi. Itu sebabnya dia tidak berpikir bahwa basis kultivasi yang tinggi itu bagus. Dia ingin tahu pendapat Ming Yue Glow. "Jadi apa yang Anda pikirkan?" "Saya akan mendengarkan panggilan Anda," kata Ming Yue Glow tersenyum. King Sui berpikir bahwa ini akan menjadi topik yang sensitif karena Yu Chang adalah seorang putri yang dibawanya, tetapi untungnya, dia selalu sangat sadar akan dia sebagai kepala rumah. Dalam kasus kecocokan pernikahan, biasanya diputuskan oleh Long Chen. "Aku tidak tahu apa yang terjadi di klan lain, tapi aku akan membiarkan anak-anak kita menentukan nasib mereka sendiri. Bagaimanapun, kami tidak membutuhkan pernikahan aliansi. Jadi, mari kita diskusikan dengan gadis itu." King Sui tersenyum, tampak sangat nyaman. Ming Yue Glow juga tersenyum seolah dia sudah menduganya. Karena hari masih pagi, pasangan itu mengunjungi halaman Yu Chang. Anak-anak yang sedikit lebih tua semuanya diberi halaman mereka sendiri. Melihat King Sui datang bersama Ming Yue Glow, Yu Chang segera tahu apa yang sedang terjadi, dan dia dengan senang hati menarik mereka ke kamarnya. Yu Chang tidak terlalu tua, dan kultivasinya tidak terlalu baik atau buruk. Dia adalah seorang martial saint dengan potensi untuk membuat terobosan lebih lanjut, meskipun itu akan bergantung padanya di masa depan. Yu Chang menuangkan teh untuk mereka saat dia duduk di tengah. Mereka bertiga duduk berjajar di sofa. "Saya mendengar bahwa Anda sudah dewasa sekarang dan memiliki pria yang Anda sukai. Jadi, kapan kamu akan membawanya kembali untuk kita lihat?" tanya King Sui dengan tenang. Tubuh Yu Chang gemetar. "Ayah, Bu, dia bukan keturunan dari klan super." Yu Chang sedikit gugup ketika membicarakannya, karena dia tahu bahwa dunia ini menekankan pada pencocokan yang sempurna. Khususnya untuk wanita yang akan menikah di luar keluarga. Partner biasanya berasal dari posisi yang sama atau superior. Selain itu, Yu Chang sangat cantik, sesuatu yang dia warisi dari Ming Yue Glow. Setelah itu, dia tidak perlu khawatir orang lain tidak menginginkannya. King Sui menarik tangan Yu Chang,
mengetahui bahwa dia telah salah memahami situasinya. Dia dengan ringan menggenggam tangannya dan berkata, "Klan King kita dulu berasal dari desa kecil. Selama dia tidak jahat dan kamu menyukainya, aku akan mendukung keputusanmu dan menerimanya." Yu Chang tampak bahagia setelah mendengar King Sui berbicara. "Betulkah? Aku selalu tahu ayah adalah yang terbaik. Mengapa? Apakah kamu takut aku menghentikanmu?" tanya King Sui. "Wanita biasanya akan menjadi alat untuk membangun aliansi bagi klan. Saya tidak ingin itu terjadi pada saya," kata Yu Chang, benar-benar santai. "Kami tidak membutuhkan pernikahan seperti itu. Klan kami tidak akan mengorbankan kebahagiaan untuk mobilitas ke atas dan tidak akan pernah." King Sui menggosok kepalanya. "Ayah luar biasa. Katakan ini pada nenekmu dan yang lainnya. Anda harus memilih waktu baginya untuk datang dan mengunjungi kami. Tetapkan tanggal, sudah waktunya Anda menikah." King Sui tersenyum. Wajah Yu Chang menjadi merah padam saat dia menundukkan kepalanya dan menanggapi dengan lemah lembut. King Sui memberitahu ibunya tentang ini. Karena King Yi sudah menyerahkan kendali kepada King Sui, dia harus mengatur segalanya sebelum pergi. Yu Chang hanya menunggunya untuk menyelesaikan pernikahannya. Mereka telah bersama selama setahun dan telah mencapai tahap yang sesuai. Mereka hanya menunggu kepulangannya. 3 hari kemudian, King Sui bertemu dengan Feng Clan, Feng Zhao dan orang tuanya. Mereka hanyalah keluarga biasa dan kaya. Dan dia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Adapun ayah Feng Zhao, dia adalah saudara kedua dari 3 bersaudara dengan total 5 saudara kandung. Ini adalah keluarga biasa. Ketika King Sui bertemu Feng Zhao, dia sangat penasaran dengan anak laki-laki yang hanya berpenampilan biasa-biasa saja, sedikit heroik dan memiliki mata yang jernih. Kekuatannya juga melayang di puncak Martial King, tidak mampu menerobos. Orang tuanya sedikit lebih tua dari King Sui, level mereka berada di puncak Xiantian. Oleh karena itu, King Sui dapat mengukur bahwa keluarga ini tidak terlalu buruk mengenai kekuatan mereka. Feng Zhao menyapa senior. Pemuda itu membungkuk ke arahnya. King Sui merasa ini sedikit kacau karena orang tua Feng Zhao juga menyapanya dengan sopan. Namun, dia menduga itu normal karena klan mereka terlalu kecil dibandingkan dengan keberadaan raksasa seperti King Clan. "Haha, ayo, jangan malu-malu. Mari kita duduk dan membahas beberapa hal hari ini." King Sui menyambut mereka dengan hangat dan memberi isyarat agar mereka duduk. Zhao Feng tangguh secara mental, tetapi dia masih sedikit terkesima. Dia telah membuat persiapan untuk benar-benar dipermalukan karena siapapun akan merasa bahwa klan Zhao mencoba memanjat cabang yang lebih tinggi dan pada dasarnya tidak ada harapan. Tapi dia mencintai Yu Chang, dan perasaan itu saling menguntungkan. Setelah itu, dia harus datang tidak peduli apa hasilnya. Dia ingin mencoba yang terbaik bahkan jika hasilnya bukanlah sesuatu yang bisa dia bentuk. Dia masih menahan beberapa keberatan saat dia duduk. Yu Chang, King Sui, dan Ming Yue Gelou ada di sini, sementara yang lain tidak akan hadir karena takut memberi terlalu banyak tekanan pada Feng Clan. "Jadi, kamu adalah Feng Zhao?" King Sui berkata dengan tenang. Meski sedikit tegang, Feng Zhao akhirnya merasa bahwa saatnya telah tiba. "Ya, senior, aku mencintainya, kuharap senior akan mengabulkan keinginan kami. Mari kita buat perjanjian. Menikahi putriku, ada harganya," ucap King Sui. "Tolong beritahu saya, senior," kata Feng Zhao dengan sungguh-sungguh. "Aku tahu cintamu pada Yu Chang. Jadi, potong salah satu lenganmu dan aku akan menikahkannya denganmu." King Sui berkata dengan serius. Seluruh ruangan sunyi senyap. Yu Chang ingin berbicara, tetapi Ming Yue Gelou menahannya. Wajah orang tua Feng Zhao menjadi gelap beberapa saat yang lalu. Dan untuk Feng Zhao, ekspresinya tampak berubah tidak wajar, tetapi dia terus melihat King Sui, perang internal berkecamuk di dalam dirinya. King Sui tampak sangat serius, jadi tidak ada yang menganggapnya sebagai lelucon. Bahkan Yu Chang merasa seperti ini. "Saya tidak bisa melakukannya," Feng Zhao berkata dengan ringan,
matanya berkedip dengan sedikit kepahitan. Senyum King Sui melebar. Saya pikir Anda menyukai gadis dari klan saya. Kamu harus rela mengorbankan segalanya untuk orang yang kamu cintai. King Sui tersenyum dan berkata, jika Anda kehilangan hidup Anda, tidak ada yang bisa Anda cintai. Sepasang kekasih sejati akan mati untuk satu sama lain, dan saya pasti bersedia melakukannya untuk Yu Chang. Tidak peduli bahaya apa yang dia hadapi, saya akan dengan senang hati mengorbankan hidup saya untuk menyelamatkannya. Tapi pengorbanan semacam ini sama sekali tidak ada gunanya. Jika aku memotong lenganku sekarang, aku yakin Yu Chang akan sedih. Dan saya tidak ingin dia bersedih, Feng Zhao berkata dengan serius. King Sui jauh lebih kuat dari Feng Zhao dan bisa melihat menembus dirinya. Dia bisa menentukan bahwa kata-kata ini benar, jadi dia mengangguk. Bagus, kamu sudah lulus ujian. Saya setuju dengan pernikahan Anda. Aku harus pergi dalam waktu kurang dari sebulan, dan aku ingin melihat pernikahanmu sebelum aku pergi. Zhao Feng memandang King Sui, senior, dengan tidak percaya. Mengapa? Apakah kamu tidak mau? King Sui bertanya. Tidak, aku bersedia, senior. Masih memanggilku senior, ucap King Sui tersenyum. Ayah mertua. Zhao Feng berlutut dan dengan gembira berteriak. King Sui merasa agak keluar dari tempatnya. Untuk berpikir bahwa dia sendiri akan menjadi ayah mertua orang lain. Oke, kalian putuskan kencan. Bangkitlah, kamu sudah memberi hormat, kata King Sui sambil tersenyum. Oh, aku akan memberimu hadiah kecil sebelumnya. King Sui mengulurkan tangannya untuk menyodok titik akupuntur yang berbeda di sepanjang tubuh Zhao Feng, menampilkan kekuatannya dan memungkinkannya untuk menerobos ke Martial Saint Realm. Kesenjangan antara Martial Saint dan puncak Martial King adalah jurang yang sangat besar. Martial Saints dihormati kemanapun mereka pergi, dan ada peningkatan besar dalam umur mereka. Seorang Martial King hanya memiliki umur yang setara dengan ahli Xiantian. Hal semacam ini hanya berlangsung sebentar. Zhao Feng memandang King Sui dengan tidak percaya saat mimpinya telah terwujud. Dia tahu bahwa hanya ada sedikit harapan baginya karena orang tuanya hanyalah kultivator Xiantian puncak. Dia sudah menjadi keanehan dengan pencapaian puncak Martial King. Namun, lambaian tangan biasa mengubah seluruh hidupnya. Ini adalah fondasi klan besar, kemampuan pembangkit tenaga listrik sejati. Hanya setelah beberapa saat berlalu, dia tersadar dan berterima kasih pada King Sui. King Sui menyuruh mereka tinggal untuk makan siang, dan pernikahan ditetapkan setengah bulan dari sekarang. Klan Zhao adalah klan kultivator normal. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka masih memiliki beberapa properti atas nama mereka. Mereka memutuskan untuk mengadakan upacara pernikahan di tempat yang tidak jauh dari King Clan. Klan King biasanya tidak memamerkan kekuatan mereka, tetapi siapapun dengan jumlah kekuatan yang sesuai tahu bahwa klan King adalah keberadaan terpenting di benua Phoenix Menari. Meskipun mereka rendah hati, mereka memiliki kekuatan yang tak terduga. Klan Zhao mulai mengirimkan undangan tetapi hanya kepada teman dekat mereka. Klan King menikahkan seorang putri, tidak ingin bersaing untuk mendapatkan sorotan dengan klan Zhao. Karena ada jarak yang terlalu besar antara kedua klan, tidak perlu memperebutkan apapun, hanya beberapa teman dekat yang menerima undangan dan datang sudah cukup. Hari-hari indah berlalu begitu saja saat hari pernikahan Yu Chang tiba. Seluruh istana King Clan dihiasi dengan lampu merah, seolah-olah itu adalah perayaan tahun baru, sorak-sorai dan kegembiraan bisa terdengar di mana-mana. Pada siang hari, barisan panjang binatang seputih salju yang menarik kereta mewah dalam barisan rapi bisa dilihat. Ada juga kereta bunga yang dihiasi dengan banyak cabang bunga berwarna-warni. Itu sedikit lebih kecil dari yang lain, namun tampaknya yang paling menarik. Sekelompok besar orang memasuki King Clan Manor dengan itu. Mereka dipimpin oleh Feng Zhao yang mengenakan tuxedo merah tua. Dia membawa buket bunga segar dan wajah kegembiraan yang membahagiakan. Dia memiliki banyak orang di sisinya yang mengikutinya. Setelah itu,
Mereka menjalani semua prosedur pernikahan standar. Setelah keluarga mempelai pria datang dan menerima Yu Chang, sebagian besar klan Qing juga pergi ke lokasi pernikahan. Klan Qing telah memberikan wajah yang cukup kepada Feng Clan, karena kesenjangan status semacam ini biasanya akan menjamin laki-laki menikah dengan keluarga perempuan. Seluruh upacara sukses besar, meskipun ada situasi yang menarik di tengah jalan. Beberapa kekuatan terkuat di Dancing Phoenix Kontinen datang ke Feng Clan, tanpa diundang oleh kedua sisi keluarga. Feng Clan juga mengerti alasan penampilan mereka. Orang-orang ini biasanya akan memandang rendah klan kecil seperti itu, namun mereka sekarang menyebut mereka saudara dan semacamnya. Itu adalah kesempatan yang menggembirakan, jadi tidak perlu menampar wajah orang yang tersenyum. Plus, tidak ada kerugiannya. Hari yang sibuk berlalu, saat generasi berikutnya dari Qing Clan telah dimulai. Generasi Qing Sui semuanya memiliki keluarga mereka, dengan Qing Bei menjadi yang terakhir. Luan Luan sedikit lebih tua dari Yu Chang, tetapi pencapaiannya di masa depan tidak dapat diperkirakan, jadi dia tidak ingin mempengaruhi kultivasinya untuk masalah seperti itu. Yu Chang ditakdirkan untuk tidak memiliki banyak kemajuan dalam jalur bela diri, jadi begitu pelamar ditemukan, dia bisa menikah dengannya. Ming Yue Gelou menarik Yu Chang ke samping, membisikkan beberapa hal. Qing Sui tahu bahwa seorang ibu akan selalu mengatakan sesuatu kepada putri mereka saat ini. Qing Sui juga memiliki kata-kata untuk diucapkan, hanya menyatakan bahwa jika dia menderita, dia hanya perlu memberitahunya dan dia akan menghadapinya. Yu Chang merasa bahagia dan diberkati atas ayah yang penuh kasih dan sayang yang dimilikinya. Kehidupan Yu Chang setelah menikah sangat membahagiakan karena pasangan itu selalu senada, selalu memikirkan hal yang sama. Yu Chang tidak memiliki mentalitas anak nakal yang manja, membuat klan Feng sangat menyukainya. Karena klan Qing masih di dekatnya, dan halaman itu masih miliknya, dia dan Feng Zhao akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di klan Qing. Pada saat Qing Sui hendak melakukan perjalanan lagi, dia bisa pergi tanpa rasa takut, berkat Guardian Beast dan 2 cacing ilahi es hitam lainnya. Meskipun dia tidak mau pergi, dia masih harus melanjutkan. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia segera menggunakan bendera Dewa 5 Elemen. Sepanjang jalan, dia menggunakan 9 langkah benua untuk bergegas ke domain Kaisar Utara. Dia tepat pada waktunya untuk rencana yang telah mereka susun. Dan itu belum setengah bulan sejak pernikahan. Setelah kembali ke Istana Ilahi, sisanya sudah siap, dan Qing Sui memilih untuk berangkat 2 hari kemudian. Qing Sui merasa lega melihat Hao Tian telah meletakkan bagasi yang membebani hatinya, mengetahui bahwa akan selalu ada orang yang lebih baik, surga yang lebih besar. Dia juga telah mendengar tentang perbuatan Qing Sui sebelumnya yang mengungkapkan terlalu banyak tentang dirinya. Tak lama setelah kembali, dia kembali ke pegunungan belakang untuk berbicara dengan gagak yang menghalangi langit. Nasibnya terkait dengan Istana Ilahi, jadi itu akan sangat melukai atau bahkan membunuhnya jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Istana Ilahi. Gagak penghalang langit jelas mendukung kebangkitan Istana Ilahi, karena kekuatannya juga akan mampu menaiki ombak dan tumbuh. Dia telah melihat harapan ini di Qing Sui dan setelah itu, tidak mengeluarkan biaya untuk mendukungnya. 2 hari kemudian, kelompok tersebut meninggalkan Istana Ilahi dengan Yin Tong dan sisanya menemani mereka dalam jarak jauh. Yin Tong dan Lan Lingfeng juga sedikit tertekan karena perpisahan ini bisa untuk waktu yang sangat lama. Mereka perlu bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi mereka. Qing Sui secara keliru percaya bahwa 9 benua Star Ocean Domain hanyalah lautan besar. Hanya pada saat kedatangannya dia menyadari bahwa bumi dan lautan menyumbang masing-masing setengah dari daratan. 9 benua Star Ocean Domain dibagi menjadi 9 bagian, sesuai dengan 9 benua, sedangkan samudra disebut Star Ocean Domain. Beginilah nama domain samudra bintang 9 benua diciptakan. Qing Sui segera dapat mengatakan bahwa ki spiritual di sini jauh lebih kaya daripada di tempat lain.
Dia memiliki harta yang menantang surga seperti alam valet jadi immortal, jadi dia mengerti bahwa kesuksesan orang juga bergantung pada keuntungan medan. Dikabarkan bahwa bagian terakhir dari 9 domain bahkan memiliki ki spiritual yang lebih kaya. Ini hanyalah domain pertama di antara 9, secara teknis kelas terendah di antara mereka. King Sui tidak akan tinggal di sini lama, karena gagak yang menghalangi langit telah menyatakan bahwa dia dapat melanjutkan ke domain keempat, menunjukkan bahwa dia akan menjadi penguasa yang kuat yang mengatur kekuatan kecil di 4 domain ini. Kekuatan King Sui telah meningkat pesat, jadi dia seharusnya tidak membuang waktunya di sana. 9 domain adalah tempat paling misterius dan makmur di seluruh dunia. Inilah puncak kehidupan, di mana diduga mereka benar-benar menyamai kemakmuran zaman kuno. Ada banyak legenda dan peninggalan zaman kuno. Banyak yang bisa dilihat hari ini. Naga raksasa, Phoenix, Golden Winged Rocks, Bifang Cranes, Sable Oxen, dan monster kuno lainnya di masa lalu, serta berbagai warisan, klan, dan sekte. Saat masuk, King Sui telah diangkut ke alam liar. Ini adalah titik masuk ke domain lautan bintang 9 benua, dan semua yang bisa dia lihat adalah hutan belantara yang tak berujung, tanpa kota yang terlihat. 9 benua langkah. Menatap ke bawah dari langit, dia telah melihat sebuah kota di bawah. 9 langkah benua tunggal bisa menempuh jarak yang lebih jauh dari seluruh dunia di kehidupan sebelumnya. Ayo turun dan lihat, King Sui berkata sebelum menjatuhkan mereka. Kota itu tampak jauh lebih kuno dan bermartabat daripada kota manapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Itu tampak sangat kokoh dan tinggi, memberi orang rasa ketegasan, berat. Ini adalah akumulasi sejarah dan tidak ada hubungannya dengan arsitektur. Ini adalah jenis budaya yang tak terlihat, membuat King Sui merasakan perasaan yang lebih dalam dan tak terduga. Seolah-olah dia tidak memahaminya, karena dia bukan bagian darinya. Bahkan jika ranahnya telah mencapai level yang cukup, dia tidak akan benar-benar mengerti. Namun, semua orang asing pasti langsung merasa tempat ini benar-benar istimewa. Ada kerumunan besar, beberapa mengenakan pakaian yang sangat mewah, dan yang lainnya mengenakan seragam bela diri biasa. Toko-toko berjejer di setiap sisi jalan saat kereta binatang yang tak terhitung jumlahnya berjalan di jalan utama, kontras dengan gerombolan binatang iblis besar di seluruh langit. Seluruh jalan ramai dengan aktivitas. King Sui dan kelompoknya kemudian berjalan di jalan utama. Ini bisa dianggap sebagai kota perbatasan di 9 benua Star Ocean Domain. Meskipun tanah di domain terbagi menjadi 9 bagian, mereka masih sangat besar, dengan setiap bagiannya berkali-kali lebih besar dari bumi. Hal-hal yang terbang di langit berbeda di sini. Ini seperti peradaban yang berbeda. Ayo kita cari restoran, aku ingin makan. Dan mungkin kita bisa mendapatkan beberapa informasi di sana, Shen Huang memberitahu King Sui. Baik, The Dragon River Restaurant, sepertinya nama yang sangat vulgar. Mungkin itu nama seseorang atau nama tempat. Meskipun demikian, restoran ini sangat besar. Restoran itu tampak kuno di luar, tetapi sangat mewah dan dekaden di dalam, dengan dekorasi emas dan giok yang berkilauan. Bahkan ubin yang mengilap pun tampak seperti marmer, namun lebih keras dan lebih cantik. Meja batunya juga mulus, terutama enak dipandang. Kursi-kursinya terbuat dari kayu terbaik, didekorasi dengan ukiran binatang berbentuk naga. King Sui memiliki perasaan yang menggerogoti bahwa restoran ini tidak seperti yang disajikan di permukaan. King Sui teringat akan restoran 9 benua. Mungkin mereka terkait dengan 9 benua makanan residence. Restoran di 9 domain yang bisa mendapatkan dukungan dari 9 benua makanan residence benar-benar sedikit dan jauh di antara keduanya. Insiden di domain Kaisar Utara adalah nafsu 9 benua makanan residence untuk resep King Sui. Tepat saat mereka masuk, kecantikan yang mengenakan seragam datang, tersenyum pada King Sui dan kru. Silakan masuk. Dia membawa King Sui ke lantai 3 karena 2 lantai terbawah penuh. Meski masih beberapa saat sebelum waktu makan, setengah dari lantai ini juga sudah terisi.
Dia mengeluarkan menu untuk mereka pesan. Di mana tempat ini di Dayan? King Sui bertanya dengan santai saat dia memesan makanan. Tamu-tamu ini pasti baru saja tiba di sini. Gadis itu tersenyum. Meskipun dia seorang pelayan, dia berada di level Xiantian dan mungkin di level manajemen yang lebih rendah. Dia memiliki penampilan dan udara tentang dirinya yang melampaui pelayan lainnya. Iya, King Sui menggumamkan satu kata sederhana sebagai tanggapan. Gadis itu tahu bahwa dia telah melewati batas. Ketakutan, dia berkata, ini adalah kota Hua Dayan. Dia telah berencana untuk mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi dia adalah seorang pelayan. Saat waktu makan semakin dekat, kerumunan di sini akan meningkat. Dan tidak mungkin baginya untuk bertahan hanya untuk mengobrol dengannya. Karena dia tidak bisa bertanya, dia hanya duduk di sana dan mendengarkan. Ada banyak orang di sekitar. Jelas sekali bahwa restoran Sungai Naga bukanlah tempat yang buruk, dengan semua orang di sini memiliki semacam otoritas. Tentu saja ada banyak pembudidaya di sini karena makanannya tidak murah untuk standar normal. Makanan tiba beberapa saat kemudian, dan King Sui telah memesan pesta untuk 9 dari mereka. Makanan disiapkan dengan indah, aroma yang tertinggal melayang di udara. Itu memabukkan. Bahan-bahannya bagus, begitu pula keterampilan koki. Beginilah cara restoran Sungai Naga mendapatkan reputasinya. Anda telah mendengar, klan Kai benar-benar dimusnahkan tadi malam, di atas meja beberapa meter jauhnya, kata seorang pria dengan nada berbisik. Namun, banyak orang di sekitar yang masih bisa mendengarnya. Aku dengar, klan Kai adalah salah satu kekuatan besar kota Hua. Untuk menghilang dalam semalam benar-benar menakutkan, kami bahkan tidak tahu siapa yang melakukannya, seseorang dari meja sebelah menimpali. Kakak laki-laki ini juga sudah mendengar. Orang pertama berbicara lagi, ya, rumahku tidak terlalu jauh dari kediaman klan Kai. Hanya memikirkannya membuatku merinding. Ada beberapa suara perkelahian yang terdengar keluar, tapi itu tidak terlalu intens. Saya pikir itu hanya klan besar yang memiliki beberapa pertarungan hemat, namun keesokan paginya, lebih dari ratusan murid Kai klan menghilang tanpa jejak. Semua orang hanya mengetahui bahwa klan yang mulia telah dibasmi dari bau darah. Topik ini sangat berat, karena mereka menghindari menebak-nebak tentang pelakunya. Namun, mereka bisa mendiskusikan klan Kai tanpa takut akan pembalasan. Klan Kai telah makmur selama belasan tahun atau lebih, tidak untuk waktu yang lama. Setelah setiap generasi, mereka menjadi semakin buruk, terutama pada generasi ini. Akhirnya, seorang anak bernama Kai Zong keluar, bahkan berani menggoda nyonya pertama klan Bu dan semua anggota tubuhnya patah karenanya. Bahkan jika Kai Zong ini tidak melukai 1000 wanita, itu sudah mendekati 800. King Sui tersenyum. Orang-orang persis seperti ini. Ketika klan Kai makmur, tidak ada yang berani mencicit. Dan bahkan jika seseorang meminjamkan mereka 100 nyali, mereka tidak akan berani. Tapi sekarang, mereka dapat berbicara tanpa syarat. King Sui tidak tahu tentang Kai klan atau klan Bu, tapi sepertinya Kai klan sangat kuat. Namun, murid-murid mereka menjadi lumpuh dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa, hanya membuktikan bahwa klan Bu bahkan lebih kuat dari Kai klan. Sejujurnya, Kai Zong tidak seberapa dibandingkan dengan sampah Bu klan itu. Satu-satunya perbedaan adalah mereka masih bisa melindunginya, sambung pria lain. Ini adalah pemuda di meja sebelah. Tetapi ketika dia selesai berbicara, seseorang mengingatkannya, adik, beberapa kata sebaiknya tidak diucapkan, atau konsekuensinya mungkin mengerikan. Haha, apakah klan Bu sekuat itu? Saya tidak merasakan hal yang sama. Bu Feihua itu hanyalah generasi kedua yang sedikit tercemar, diperlakukan dan dimanjakan seperti harta karun. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka selalu menutupinya. Mereka akan mengalami nasib yang sama pada akhirnya. King Sui memandangi pria muda itu. Dia seharusnya tahu bahwa kata-kata ini akan membuat klan Bu kesal, dan mereka akan datang dan menghukumnya jika mereka mampu.
Pemuda itu benar-benar sangat muda, bahkan sedikit lebih muda dari King Sui, jenis ki khusus yang mengalir melalui tubuhnya. Tampaknya sedikit misterius. Kekuatannya bahkan lebih mengejutkan, karena dia tidak lebih lemah dari Nalan King. Prestasinya pada usia ini menjamin lebih banyak kejutan. Pemuda ini pasti dari klan yang kuat. Tanpa fondasi yang cukup kuat, bahkan seorang jenius tertinggi tidak akan bisa mencapai level ini. Tidak ada yang berani berbicara sama sekali karena kata-kata itu berbahaya. Mereka benar-benar kesal karena tidak pergi lebih awal, mengutuk orang bodoh yang tidak tahu luasnya langit dan bumi ini. Sekarang sepertinya dia ingin menyeret semua orang sampai mati. Bisakah Bu Fei Hua ini mengalahkanmu? King Sui bertanya dengan santai sambil tersenyum. Pukul aku. Apa, benda, itu dihitung. Dia bahkan tidak cukup kuat untuk dicubit olehku, dan aku tidak ingin mencubitnya sampai mati. Tapi adik perempuannya sangat cantik, komentar pemuda itu. Menurutku kamu juga sampah. King Sui tersenyum dingin dan menjawab. Saya, hahaha, kaulah orang pertama yang berani mengatakan itu di hadapanku. Saya tidak bisa mengatakan saya semacam orang suci, tetapi setidaknya saya memiliki beberapa pedoman moral dasar. Saya tidak akan pernah menggunakan kekuatan bela diri saya untuk menindas seseorang, kecuali mereka begitu tidak tahu malu sehingga saya ingin mencubit mereka sampai mati. Pemuda itu tersenyum linglung. Tidak buruk, bisa mengakui kesalahan Anda menunjukkan bahwa Anda tidak seburuk itu, kata King Sui dengan serius. Yi, kamu adalah anak yang cukup menarik. Siapakah dua saudara perempuan yang cantik bagimu? Pemuda itu tidak sepenuhnya terpana oleh Bei Huang Fan dan Shen Huang, tetapi ada beberapa kejutan yang tersisa di matanya. Tatapannya masih bersih, tanpa nafsu. Mereka adalah wanitaku. Saya sudah memberitahu Anda bahwa Anda sampah, tidakkah Anda setuju? Anda bertingkah seperti orang-orang itu. King Sui berkata dengan serius. Ini tidak sama. Jika saya benar-benar seperti mereka, saya pasti sudah merampok mereka, kata pemuda itu dengan sangat serius. Saya pikir Anda masih belum bisa mengukur kekuatan kami. Jika Anda bisa, mungkin Anda akan bertindak berbeda. Beberapa orang bertindak mendominasi tanpa peduli dengan reputasi mereka. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar tidak tahu malu, dan bodoh yang tidak bisa diandalkan, dan generasi kedua pemboros. Tipe lainnya adalah mereka yang suka berpura-pura, bertingkah laku secara terbuka dan kemudian berpindah haluan ke tempat lain. Mereka adalah bajingan penikam bermuka dua yang bertindak dalam bayang-bayang, melakukan kejahatan dan masih berpura-pura menjadi orang suci, bahkan meminta kepuasan. Mereka suka menunjukkan dua wajah mereka untuk memuaskan pikiran mesum mereka sendiri. King Sui tersenyum. Pemuda itu memandang King Sui dengan aneh. Kamu memang masuk akal, tapi aku bukan orang seperti itu. Saya tidak berbicara tentang Anda, saya hanya mengatakan bahwa Anda secara bertahap akan menjadi seperti itu. Pada tingkat ini, hanya dalam 3-5 tahun, mungkin sekitar 10 tahun, Anda akan menjadi seperti itu. Pemuda itu mulai menyeka butiran keringat yang berkumpul di sekitar wajahnya. Jangan sial, aku benar-benar merasa seperti ini. Akankah saya benar-benar menjadi orang seperti itu? Saya tidak tahu. Sulit untuk menilai masalah seperti ini. Anda mungkin sedang sakit hati. Jika saya menebak dengan benar, Anda pasti pernah disakiti oleh seorang wanita di masa lalu. Yang terbaik adalah membiarkan orang yang mengikat simpul ini melonggarkannya. Anda memiliki benjolan di hati Anda, dan hanya dengan menyelesaikan simpul ini Anda akan memiliki terobosan. King Sui mulai menyesap tehnya lagi. Saya gagal mengenali seorang master. Saya harap Anda tidak tersinggung karena kekasaran saya. Aku Niwu, panggil saja aku Wu kecil. Pemuda itu buru-buru berdiri dan membungkuk. Simpul di hatinya ini adalah sesuatu yang dia pegang dekat dengan dirinya sendiri. Dia bahkan menyembunyikannya dari anggota keluarganya. Ini adalah masalah beberapa dekade lalu. Ketika dia menyukai seorang gadis,
tetapi dia tidak membalas perasaannya dan akhirnya menikah. Dalam amarahnya, dia membunuh pria itu tepat ketika mereka akan menyelesaikan pernikahan mereka. Niwu merasakan penyesalan instan karena dia tidak berniat menghancurkan gadis ini. Dia benar-benar mencintainya, tetapi beberapa hari kemudian, dia memasuki rumah bordil, membiarkan orang lain menikmatinya. Ini memotong Niwu seperti pisau menembus jantung, dan dalam amarahnya, dia merobek rumah bordil, membunuh banyak pria yang telah tidur dengannya. Dia kemudian mengirim orang untuk mengawasinya. Secara bertahap, simpul mulai terbentuk di hatinya. Dia tidak dapat menyelesaikannya, dan itu menyebabkan dia sangat menderita setiap kali dia memikirkannya. Dia mengira waktu akan menghapus ingatan ini, namun itu seperti kutukan, terus mencengkeramnya. Dia akan selalu memimpikannya saat dia menemukannya di rumah bordil, saat dia telah mengambil semua kebahagiaan yang menjadi miliknya dan menghancurkan hidupnya. Senior, apa kamu tahu bagaimana menyelesaikannya? Pemuda itu bertanya dengan serius saat dia kembali ke akal sehatnya. Aku tidak menyadari keadaanmu, tapi mungkin mustahil bagimu untuk pulih. Anda harus bertindak kejam untuk menyelesaikannya. Adapun bagaimana, itu terserah Anda. King Sui tersenyum. Bertindak kejam. Jika saya mematahkan lengan atau kaki, apakah mungkin untuk memulihkannya? Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri. Klanmu seharusnya bisa. Bahkan jika mereka tidak bisa, Anda dapat mencari saya. Saya akan berada di sini sebentar. King Sui tersenyum. Pemuda itu benar-benar percaya King Sui tanpa sedikit pun keraguan, dengan senang hati membungkuk padanya. Terima kasih banyak untuk senior. Jika senior punya waktu, Anda dapat mempertimbangkan untuk datang ke Niklan dan biarkan junior ini berterima kasih dengan benar. Oke, aku akan pergi jika ada kesempatan, kata King Sui dengan santai. Niwu makan malam dan pergi setelah memberitahu King Sui tentang kejadian baru-baru ini, serta bertanya tentang perjalanan dan rute King Sui baru-baru ini, semua dengan harapan bisa mencarinya di lain waktu. Kelompok King Sui juga pergi setelah makan malam. Mereka perlu mencari tempat tinggal agar terbiasa dengan tempat itu. Mereka memutuskan untuk membeli halaman sederhana karena mereka tidak berharap untuk tinggal lama. Saat mereka berjalan berkeliling, mereka melihat halaman besar dan mewah. Itu sedikit kosong dan memiliki bau darah yang samar. Mereka yang melewati area ini dengan sengaja akan berputar-putar untuk menghindarinya. King Sui berpikir, melihat lingkungan yang tandus, ini pasti halaman milik klan Kai yang dimusnahkan. Mereka dimusnahkan baru kemarin, dan sekarang beberapa pembersih telah datang untuk membersihkan daerah itu, bahkan menghilangkan papan nama utama. Sekte atau klan yang dimusnahkan hanya akan berakhir seperti itu. Tidak ada yang peduli tentang aliansi dengan klan yang dimusnahkan ini. Karena dunia ini berbicara dengan kekuatan, segala sesuatu yang lain hanya sekejap dan tidak dapat diandalkan. King Sui berdiri di luar gerbang, tenggelam dalam pikirannya. Tepat pada saat ini, sekelompok orang berjalan mendekat. Itu dipimpin oleh seorang pria, dan kekuatan serta perawakan mudanya hanya cocok dengan gadis cantik di sebelahnya. Ada seorang pemuda di belakang pria ini yang segera berteriak pada King Sui dan orang-orang di sampingnya, "Siapa kalian, dan apa yang kalian semua lihat?" King Sui mengerutkan alisnya dan menatap para pendatang baru. Namun, pria tampan itu hanya mengarahkan pandangannya yang tidak berkedip pada Shen Huang dan Bei Huang Fan. Matanya bersinar dengan kejutan yang menyenangkan dan keserakahan yang tak tertahankan. Wanita di sampingnya tampak seolah-olah dia dipenuhi dengan rasa iri dan kesedihan yang luar biasa. Seolah-olah dia tahu dia telah disingkirkan oleh pria itu. "Apa hubungannya apa yang kami lihat dengan Anda?" Hao Tian membalas, jelas tidak senang. Pria tampan itu tidak mengatakan apapun. King Sui secara alami tidak pandai berbicara, dan kata-katanya biasanya menimbulkan rasa malu. Namun, dia tidak takut kehilangan wajahnya dan dia juga tidak merasa malu. Hao Tian tahu ini dan berbicara langsung. Dia tanpa sadar telah diyakinkan oleh King Sui. "Oh,
Sekelompok yang cukup bersemangat, mereka pasti tidak berasal dari sekitar sini. Bocah itu, yang berbicara sebelumnya, dengan sembrono berseru. Bahkan jika kita benar-benar orang asing, bisakah kota Hua benar-benar menyinggung kita? Hao Tian ikut tertawa. Anda benar, penduduk setempat kebanyakan tidak datang ke sini. Tapi karena Anda orang asing, itu berarti Anda semua pasti dari sisi selatan 9 benua. Mengapa bersikap begitu agresif? Anak laki-laki itu dengan licik berkata. Lupakan, Hao Tian. Ayo pergi, kata King Sui. Jenis olok-olok tak berarti seperti ini tidak ada gunanya. Kamu sudah memprovokasi Tuan Muda Buklan dan sekarang kamu ingin pergi. Pergi begitu saja tidak mungkin, kata pelayan laki-laki itu. Dia tahu bahwa Tuan Muda itu menginginkan kedua wanita itu, dan dia juga tergila-gila. Namun sayangnya, dia harus menyerah pada Tuan Muda. Oh, karena kami telah memprovokasi Anda, peduli untuk menjelaskan bagaimana kami melakukannya. Latar belakang keluarga Hao Tian sangat bergengsi, dan keluarganya juga memiliki status sosial yang tinggi. Dia telah melihat banyak dandis pesolek. Mana ada, saya Bu Fei Hua. Karena sepertinya pertemuan kita adalah pertanda takdir, saya akan mentraktir semua orang minum, kata leader tampan itu dengan gembira. Pada saat ini, dia akhirnya mendapatkan kembali sikap ramah tamah dan bermartabatnya. Jelas bagaimana mata semua orang segera berbinar. King Sui tidak ingin bertengkar begitu mereka tiba. Selain itu, orang yang tepat di depan mata mereka adalah Bu Fei Hua, pesolek Buklan. Tidak apa-apa, kami masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Jika kita punya waktu nanti, saya akan mentraktir Tuan Bu minum, kata King Sui sambil tersenyum. Kamu tidak memberikan wajah pada Tuan Muda kita, kata anak laki-laki tadi. Hao Tian tidak bisa membantu tetapi berkata kepada anak laki-laki itu, bagaimana bisa seorang antek sepertimu berbicara begitu gegabah? Bu Fei Hua segera tercengang, dan bocah lelaki yang baru saja dimarahi juga memasang ekspresi serupa di wajahnya. Meskipun bocah itu hanya pengikut, dia juga berasal dari klan yang hampir tidak kalah dengan Buklan. King Sui tidak pernah berpikir bahwa Hao Tian akan menjadi setolol ini. Namun, apa yang telah dilakukan, bahkan King Sui cenderung melakukannya karena itu adalah sensasi yang menyegarkan. Apa yang memberimu hak untuk mengatakan itu padaku? Saya tantang Anda untuk mengatakannya lagi. Kau akan menyesalinya, kata anak laki-laki itu dengan marah. Kamu hanya pesuruh, hanya tahu bagaimana menjilat orang lain. Jika Anda memiliki kemampuan untuk bertarung, datang ke sini, saya akan mematahkan kaki anjing Anda, kata Hao Tian dengan tenang. Melihat King Sui menjangkau untuk menghentikan bocah itu, ekspresi Bu Fei Hua mulai berubah. Apakah ada kebutuhan untuk meledakkan masalah ini? Dia bertanya. Nyatanya, Bu Fei Hua senang melihat kekacauan terjadi. Setelah itu, dia akan dibenarkan secara sah dalam menangani kelompok ini, dan para wanita tidak akan bisa melarikan diri. Tidak perlu memperburuk keadaan, kami akan segera pergi. Setiap orang harus berpura-pura kita tidak pernah bertemu satu sama lain, apa yang Anda katakan? King Sui dengan jelas melihat niat sebenarnya Bu Fei Hua. Saya tidak bisa mentolerir penghinaan seperti ini. Biarkan pria Anda menampar dirinya sendiri 2 kali, dan kami akan menyebutnya impas. Bagaimana tentang itu? Bu Fei Hua menunjuk Hao Tian dan membalas. Mengapa Anda tidak menyalahkan diri sendiri untuk menyelesaikan masalah ini? King Sui sudah tahu bahwa masalah ini tidak akan diselesaikan dengan kata-kata. Hanya kota Hua, dia tidak perlu memperhatikan siapapun di sini. Ekspresi Bu Fei Hua bahkan lebih tidak percaya saat dia senang dengan perkembangan ini. Dia memandang King Sui dan perlahan berkata, kamu yang memintanya. Jangan menyalahkan orang lain. Ayo pergi. Jika mereka mencoba menghentikan kita, saya akan memberikannya kepada mereka. King Sui memberitahu Hao Tian, menyeringai. Hao Tian dengan gembira menjawab, jangan terlalu khawatir, saudaraku. Aku akan membiarkanmu menikmati dirimu sendiri.
Hao Tian penuh dengan kebahagiaan. Istana Lord masih sangat melindungi mereka. Dia memiliki pandangan jauh ke depan dan kecerdasan. Dia tahu bahwa jika dia mengikuti King Sui, mereka akan dapat mencapai hasil yang layak di masa depan. Hajar mereka. Jika ada yang berani melawan, kalahkan mereka setengah mati. Martabat dan martabat Bu Feihua sedang ditantang, dan dia sangat marah. King Sui tidak bergerak. Hao Tian dibiarkan berdiri sendirian di depan, dan rombongan Bu Feihua bergegas ke arahnya, hanya untuk dengan cepat dan mudah dijatuhkan. Meskipun mereka selamat, masing-masing dari mereka terluka parah. Pada saat itu, Bu Feihua tahu bahwa dia telah menendang pelat baja. Tapi karena dia sudah memulai pertarungan, mustahil untuk berhenti di tengah jalan. Bagaimanapun, dia membawa bobot nama Bu Klan, klan terkuat kota Hua. Meskipun tidak banyak orang di daerah ini, orang-orang mulai berduyun-duyun. Pada akhirnya, melihat klan Bu dipukuli adalah kejadian langka. Untukmu dan demi klanmu, jangan datang dan memprovokasi aku, kalau tidak kamu bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk menyesalinya. King Sui memperingatkan lagi. Saat ini, Bu Feihua berada dalam dilema. Meskipun dia curiga bahwa pihak lain hanya mencoba mengintimidasinya, dia juga tahu bahwa pihak lain tersebut memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sebenarnya. Jika pria ini benar-benar memiliki kekuatan untuk menepati janji itu, dia akan menjadi orang berdosa bagi seluruh klannya. Saat dia memikirkannya, tiga pria tua berjalan dan melihat ke arah King Sui. Anak muda, salah satu dari mereka berkata, meskipun Anda mungkin kuat, Anda tidak memahami kerumitan hal. Ada kata-kata yang tidak dapat diucapkan, dan hal-hal yang tidak dapat disebutkan. King Sui melihat ke arah pria tua yang sedang berbicara. Rambutnya tertutup abu-abu, dan fitur wajahnya yang menebus adalah mata cerah, hidung persegi, dan mulut lebar. Dia memiliki perawakan tinggi dan lebar dengan cara yang terkendali untuk mengekspresikan dirinya. Paman ketiga, paman kelima, paman kesembilan. Bu Feihua dengan hormat memanggil mereka. Paman ketiga bahkan tidak berbalik, hanya menatap King Sui ke bawah. Saya tidak ingin membuat musuh. Namun, ketika orang lain memaksa tangan saya tidak punya pilihan. Anda memberitahu saya bahwa tidak semua kata dapat diucapkan, tetapi itu juga tidak mungkin. Baik, jika Anda memberitahu saya untuk tidak mengatakan apa-apa, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Saya tidak ingin melibatkan orang lain hanya untuk satu orang. King Sui perlahan dan dengan tenang berkata, benar-benar lancang. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan yang memungkinkan Anda untuk mendukungnya. Paman ketiga segera mendekati King Sui. Dia menyatukan tangannya untuk menghasilkan tanda iblis yang menyerupai binatang seperti harimau yang bergegas menuju King Sui. Naga dan harimau masing-masing menguasai awan dan angin. Dalam sekejap, angin kencang dan kencang bertiup. Jika itu adalah bangunan dari kehidupan masa lalunya, mereka akan terbawa angin. King Sui terlalu malas untuk bergerak. Dia menginginkan munculnya Gunung Sembilan Benua. Bagi King Sui, Gunung Sembilan Benua adalah senjata pembunuh yang kuat dan bentrok dengan tanda iblis. Gunung itu jauh lebih cepat dari kecepatan gerakan King Sui. Selain itu, gunung tersebut memiliki kemampuan shield attack, menjadikannya sebagai harta karun tertinggi. Sampai hari ini, Gunung Sembilan Benua memiliki hampir 600 miliar Dao Force dan memiliki kemampuan shield attack yang sangat kuat, langsung menghancurkan tandanya. Gunung secara komprehensif menyerang tubuh, pikiran, dan bahkan jiwa para korbannya. Beng! Gunung Sembilan Benua memecahkan segel lelaki tua itu, tanpa henti menyerbu ke arahnya. King Sui bisa merasakan kekuatan Pak Tua. Itu kira-kira sebanding dengan Gunung Sembilan Benua. Melihat betapa sembrono Niwu memperlakukan Bu Klan, dia dan Nalan King jelas jauh lebih kuat dari paman ketiga Bu Feihua. Boom! 9 gunung benua menabrak tubuh lelaki tua itu. Kekuatan yang dihasilkan menyebabkan lelaki tua itu terbang mundur dan batuk darah. Meskipun demikian,
9 benua gunung melanjutkan serangannya terhadapnya, berturut-turut menghantam tubuh Pak Tua 3 kali lagi, membuatnya pingsan. Hal ini menyebabkan semua penonton di sekitarnya terpana dengan takjub. Tetua ketiga adalah ahli tingkat tinggi di Buklan. Meskipun dia bukan yang terkuat, bahkan Bu Feihua harus memperlakukannya dengan hormat, namun dia tersingkir oleh harta karun itu hanya dengan beberapa pukulan, meninggalkannya tanpa kekuatan untuk membalas. King Sui menjaga gunung 9 benua dan memandang Bu Feihua. Menghancurkanmu seperti menghancurkan semut. Keluargamu mungkin lebih kuat dibandingkan dengan yang lain di kota Hua, tapi sejujurnya, aku belum cukup melihat untuk mengetahui apakah klanmu memiliki Guardian Beast. Kamu mungkin ingin membawanya untuk mencobanya, kata King Sui. Keringat dingin mengucur di wajah Bu Feihua. Baru saja, dia tanpa rasa takut melirik wanita pria ini. Jika King Sui marah, klan Bu tidak akan bisa melindunginya. Bahkan paman ketiganya dijatuhkan dalam satu gerakan, dan Bu Feihua tidak tahu berapa banyak itu adalah kekuatannya sendiri dan berapa banyak harta itu. Kalau saja dia punya harta karun. Bu Feihua memikirkannya tetapi tidak memiliki keberanian untuk mencoba dan merampoknya. Dia bahkan tidak tahu apakah dia akan dibebaskan sekarang. Dia mengertakkan gigi dan bertanya pada King Sui, masalah hari ini adalah kesalahan kami, bagaimana Anda ingin menangani ini? Anda harus membayar harga atas kesalahan Anda. Sekarang pergilah. King Sui mengirim mereka semua jatuh. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.